Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi 10 tips agar lulus tes seleksi kompetensi dasar atau SKD CPNS. Sebelum saya membahasnya lebih lanjut, bantu saya untuk berkembang dengan cara mengklik subscribe dan nyalakan loncengnya. Bagi teman-teman yang berminat menjadi pegawai negeri sipil, haruslah mempersiapkan diri dalam mengikuti seleksinya mulai dari sekarang ya. Pasalnya, untuk sukses lolos dari seleksi CPNS, haruslah teman-teman bersaing dengan banyak pelamar di seluruh wilayah Indonesia. Ada beberapa tahapan seleksi yang harus teman-teman lalui saat rekrutmen CPNS. Setelah dinyatakan lolos tahap seleksi administrasi, tentunya teman-teman akan menjalani yang namanya tes seleksi kompetensi dasar atau SKD. Dalam pelaksanaannya, SKD menggunakan sistem Computer Assisted Test atau CAT yang telah terbukti tidak ada celah kecurangan. Materi SKD yang akan diujikan meliputi tes wawasan kebangsaan, tes intelijensi umum, dan tes karakteristik pribadi. Agar bisa lolos ketiga materi yang diujikan, diperlukan persiapan yang matang, baik pemahaman materi tes, persiapan fisik, bahkan mental. Berikut 10 tips dan trik agar lolos tes SKD CPNS yang telah saya rangkum dari berbagai sumber dan berdasarkan pengalaman pribadi saat tes CPNS beberapa tahun silam. Tips yang pertama, persiapkan kondisi fisik dan mental teman-teman. Kondisi fisik dan mental adalah hal yang utama untuk diperhatikan dalam menghadapi tes SKD. Dengan kondisi fisik yang sehat dan bugar dapat menjaga fokus dan konsentrasi kita dalam mengerjakan tes SKD. Selain itu, persiapan mental yang mantap dan percaya akan kemampuan diri dapat mengantarkan keberhasilan dalam tes SKD. Tips yang kedua, aktif mencari informasi. Selain menjaga kondisi fisik dan mental, teman-teman juga harus aktif untuk mencari informasi di website atau media sosial resmi instansi yang dilamar. Dan sebaiknya teman-teman bergabung di WhatsApp group atau Telegram untuk mencari informasi-informasi tentang seleksi CPNS, seperti jadwal tes, passing grade, dan keperluan yang dibutuhkan pada saat tes SKD CPNS. Tips yang ketiga, teman-teman harus mempelajari kisi-kisi resmi dari Kemenpan RB. Setiap tahunnya, Kemenpan RB akan merilis kisi-kisi materi yang akan diujikan saat tes SKD-nya nanti. Tips yang keempat, pelajari soal-soal CPNS. Tips ini bisa teman-teman terapkan agar mendapatkan nilai tinggi pada saat SKD CPNS. Terdapat banyak sumber belajar yang bisa teman-teman gunakan seperti buku cetak, e-book, soal-soal online dari internet, atau dari bimbingan belajar CPNS. Biasanya, pola soal CPNS tidak mengalami perubahan yang signifikan dari tahun ke tahun, sehingga teman-teman bisa belajar banyak dari contoh soal tahun sebelumnya. Tips yang kelima, teman-teman harus memiliki manajemen waktu yang baik. Sebab soal tes CPNS yang cukup banyak wajib dikerjakan dalam waktu tertentu. Jadi, jika teman-teman tidak memiliki manajemen waktu yang baik, akan ada soal-soal yang terlewatkan dan tidak dikerjakan. Hal ini bisa berpengaruh pada skor total SKD dan berpengaruh juga pada kelulusan passing grade nanti. Manajemen waktu ini bisa kita latih dengan cara sering-sering mengerjakan soal CPNS, mulai dari soal yang mudah hingga soal CPNS yang sulit melalui tryout online, agar kita bisa memiliki manajemen waktu yang lebih baik, sebab kita bisa memperkirakan durasi pengerjaan soal dan waktu harus beralih ke soal berikutnya. Tips yang keenam, kerjakan soal yang mudah. Jika teman-teman menjumpai soal CPNS yang cukup sulit, jangan berlama-lama mencari tahu jawabannya ya. Tunda pengerjaan soal yang lebih sulit tersebut dengan cara mengerjakan soal yang lebih mudah. Jangan sampai teman-teman tidak mengerjakan soal yang lainnya pada saat tes SKD karena terlalu lama terpaku pada soal yang sulit. Tips yang ketujuh, bacalah pertanyaan soal terlebih dahulu. Ketika teman-teman menjumpai soal bacaan yang cukup banyak dan panjang,
Jangan langsung membaca bacaan tersebut. Bacalah pertanyaan soal terlebih dahulu, kemudian kembali ke bacaan. Cara ini cukup efektif agar teman-teman bisa mendapatkan poin penting yang ditanyakan dan tidak mengulang-ulang hingga kehabisan waktu. Tips yang ke-8 yang tidak kalah pentingnya, ikutilah bimbel CPNS. Selain belajar mandiri, teman-teman juga bisa mengikuti kegiatan bimbingan belajar atau yang biasa disebut dengan bimbel. Biasanya menjelang pembukaan CPNS, banyak yang menyediakan jasa bimbel kepada calon pelamar CPNS. Bimbel yang dilakukan ini bisa menjadi tolok ukur teman-teman untuk tahu seberapa besar kemampuan diri sendiri. Kemudian, teman-teman bisa melihat formasi atau lowongan CPNS yang dibuka, berapa jumlah formasi yang dibutuhkan. Dan dari sinilah teman-teman bisa melihat peluang yang ada. Ikuti program bimbingan belajar online CPNS bersama Sahabat CPNS dan dapatkan fasilitas yang super lengkap yang terdiri dari mentoring online, tryout dan pembahasan, serta ringkasan materi yang pastinya bisa bikin teman-teman langsung paham. Yuk daftar sekarang juga dengan cara cek kolom deskripsi di bawah ya. Tips yang ke-9, teliti ketika membaca soal. Hal penting yang sering diabaikan oleh peserta tes CPNS adalah ketelitian dalam membaca soal. Meski teman-teman sudah belajar dengan giat dan menguasai materi, kalau tidak teliti maka bisa saja jawabannya salah. Waktu yang terbatas dan rasa gugup ketika seleksi menjadikan teman-teman terburu-buru membaca instruksi. Selain itu, seringkali juga teman-teman juga melewatkan kata kunci penting pada soal. Tips agar teliti membaca soal tes CPNS ialah bersikap tenang. Dan inilah tips yang terakhir ya teman-teman, tips yang ke-10, tips yang tidak kalah pentingnya dari ke-9 tips sebelumnya. Berdoa dan meminta doa restu. Doa merupakan kunci keberhasilan selain berjuang dengan sekuat tenaga. Selalu berdoa untuk meminta kemudahan dalam mengerjakan soal SKD CPNS. Dan juga tak lupa untuk meminta doa restu kepada orang tua, guru, keluarga, dan teman-teman kita. Seringkali doa malah menjadi faktor pendukung dan penentu keberhasilan yang jarang kita sadari. Maka jangan lupa berdoa dan mintalah restu kepada orang-orang terdekat teman-teman. Nah, itulah tadi 10 tips agar lulus tes seleksi kompetensi dasar atau SKD CPNS. Berikan like jika teman-teman menyukai konten ini. Coret-coret di kolom komentar apabila teman-teman memiliki pertanyaan maupun saran. Apabila konten ini bermanfaat, silakan share sebanyak-banyaknya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat para pejuang NIP.